penting supaya kita ingat di situ ada masalah kemanusiaan dunia yang belum beres. Sungguh menyedihkan bahwa nasib kemerdekaan bangsa Palestina semakin hari semakin tidak menentu. Bahkan harapan bagi Palestina untuk menjadi bangsa yang merdeka nampaknya semakin jauh panggang dari api. Direktur Pusat Studi Timur Tengah Universitas Indonesia Dr. Abdul Muta'ali menyatakan bahwa hilal kemerdekaan Palestina belum kelihatan. Kenapa itu terjadi? Abdul Muta'ali menyebutkan faktor yang memberatkan terwujudnya kemerdekaan bagi bangsa Palestina adalah salah satunya diplomasi Israel yang menerapkan pola partnership and eksistensial. Pola tersebut membuat keberadaan Palestina semakin terjepit dalam diplomasi internasional karena meskipun banyak negara yang tidak mengakui keberadaan Israel, tetapi Israel hadir dalam kehidupan ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan. Akibatnya, pandangan masyarakat atau pandangan negara lain terhadap Israel pelan tapi pasti mengalami perubahan. Kita akui dia ciamik dalam diplomasinya, partnership and eksistensial. Dia hadir pada kehidupan perdagangan, pada education, kesehatan yang kita tidak terasa, ternyata itu masuk dalam sendi-sendi kehidupan kita. Nah, logo-logo simbol-simbol Freemason yang kita rasakan itu sedikit banyak mempengaruhi kepekaan kita apa yang mereka lakukan kepada Palestina. Itu sebabnya mereka berterima di masyarakat internasional. Sehingga ketika berbicara boykot produk Israel, kita sudah menikmati begitu. Nah, itu sebabnya maka gerakan kemerdekaan Palestina itu tidak cukup dengan sekedar meminta bantuan, tapi memberikan literasi yang luar biasa. Sosial juga harus jaringan kepekaan dan lain sebagainya. Karena bagaimanapun Palestina kan butuh juga, Israel butuh juga untuk diakui sebagai sebuah negara, bukan hanya oleh Amerika, oleh Inggris, oleh Perancis, tapi negara-negara yang dimana Muslim itu menjadi majority. Hal yang senada juga disampaikan oleh pemuka agama dan juga seorang budayawan, Romo Frans Magnus Suseno. Ia menyebutkan bahwa problematika Palestina semakin rumit akibat kepentingan antar negara Arab. Amerika menurut Frans Magnus bersama Arab Saudi dan Israel bahkan bersama-sama memusuhi Iran. Sementara di dalam negeri Palestina, kelompok Hamas adalah kelompok yang terbesar dan berafiliasi ke Iran. Dan orang-orang Palestina tidak sampai dilupakan, karena ada bahaya bahwa mereka itu dilupakan. Seperti tadi saya katakan di situ, di Timur Tengah sendiri, masalah Palestina dianggap semakin mengganggu dari konflik yang sebenarnya. Tapi masalah Palestina itu adalah sekitar 3 juta orang yang tidak merdeka, dan itu tidak boleh dilupakan, tidak boleh dikorbankan demi kepentingan politik. Jadi bulan solidaritas Palestina penting supaya kita ingat di situ ada masalah kemanusiaan dunia yang belum beres. Bulan Solidaritas Palestina atau PSP 2022 diselenggarakan oleh sebuah lembaga kemanusiaan, Aqsa Working Group atau AWG, yang bergerak di dalam literasi dan membangun kesadaran tentang hak-hak bangsa Palestina. Palestina sebagai bagian dari
warga dunia memiliki hak yang sama untuk mendapatkan kemerdekaan.